Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia Wulandari dari program studi Sejarah Peradaban Islam NIM 211104040029 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Kiai Haji Ahmad Sadiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang berita-berita yang ada di Indonesia dilihat dari sisi politik dan kondisi politik Indonesia saat ini. Berita pertama adalah berita tentang Holy Wings yang dilaporkan karena dugaan melakukan penistaan agama dalam promosi yang mereka lakukan, yaitu memberi alkohol gratis setiap hari Kamis kepada siapapun yang bernama Muhammad dan Maria. Beberapa tokoh masyarakat menganggap hal tersebut bukan sebuah kelalaian dan harus diberi sebuah teguran. Padahal seharusnya dalam menjalankan usaha harus menjaga norma dan moral, apalagi ini sudah menyangkut agama. Bahkan MUI ikut mengecam tindakan tersebut dan meminta bahwa harus ada sanksi bagi yang telah mempromosikan hal tersebut, karena sebuah permintaan maaf saja tidak cukup. Laporan Holy Wings dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu Himpunan Advokat Muda Indonesia, Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila, dan Komite Nasional Pemuda dan Olahraga. Mereka mengetahui hal ini dari sebuah postingan promosi di akun Holy Wings itu sendiri. Mereka melaporkan karena postingan tersebut dinilai menistakan dan melukai agama Islam dan Nasrani. Persaudaraan Alumni juga meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menutup dan mencabut izin operasional Holy Wings. Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Ke-6 orang tersebut merupakan orang yang bekerja di Holy Wings di bagian kreatif. Mereka dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 nomor 1 tahun 1946 dan pasal 156 atau pasal 156A KUHP serta pasal 28 ayat 2 nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nomor 2 adalah tentang Nasidaria. Nasidaria adalah salah satu grup qasidah modern yang berasal dari Semarang. Grup qasidah modern ini juga termasuk grup qasidah tertua yang ada di Indonesia. Baru-baru ini grup qasidah tersebut sempat mencuri perhatian banyak netizen Indonesia karena diketahui tampil di dokumenta 15 yang digelar di Jerman. Hal tersebut menjadi suatu hal yang membanggakan bagi kita sebagai rakyat Indonesia, karena grup qasidah itu bisa tampil di kancah internasional. Bahkan beritanya sempat trending topik di media sosial. Yang ketiga yaitu kasus ekspor minyak goreng. Mantan Menteri Dagang Muhammad Lutfi diperiksa sebagai saksi mengenai kasus dugaan tindak korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021 sampai 2022. Pemeriksaan terhadap Lutfi berlangsung kurang lebih 12 jam dan pemeriksaan tersebut masih dianalisa oleh Direktur Penyidik Jampitsus. Setelah pemeriksaan, Lutfi mengatakan kehadirannya merupakan tugas sebagai warga negara Indonesia untuk taat dan patuh
memenuhi panggilan dan menjawab semua yang ditanyakan dengan sebenar-benarnya. Menurut Direktur Penyidik Jampitsus, Lutfi memberi pernyataan tentang apa yang dia dengar, dia alami mengenai kasus ini sebagai pembuktian terhadap 5 tersangka. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan total 5 tersangka dan salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Dagang Indra Sari Wisnuwardana pada bulan April lalu. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan 3 tersangka lain dari pihak petinggi swasta. Ketiga tersangka itu yakni Stanley M.A. yang merupakan Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumangmur atau Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Bicara Togar Sitanggang selaku General Manager Bagian General Affairs PT Mesin Mas. Kejaksaan Agung pun pada 17 Mei 2022 kemarin menetapkan tersangka dari pihak swasta. Berita keempat yaitu berita tentang Bapak dari Ambon yang perkosa 5 anak dan 2 cucunya. Seorang bapak asal Kecamatan Bebuala, Kota Ambon, Maluku, yang telah memperkosa 5 anak dan 2 cucu yang masih di bawah umur. 5 korban tersebut anak kandungnya yaitu KH berusia 16 tahun, IGH berusia 18 tahun, EDH berusia 24 tahun, dan LPH berusia 27 tahun, serta Ani berusia 9 tahun. Sedangkan 2 cucu tersangka masih berusia 5 tahun dan 6 tahun. Para korban diperkosa sebanyak 3 kali, namun hanya putri pertamanya saja yang diperkosa 2 kali. Motif pelaku melakukan itu dengan alasan agar anak dan cucunya tidak merasakan sakit saat mereka sudah dewasa, menikah, dan melakukan hal itu pada saat pertama kali. Mungkin itu adalah sebuah alasan yang kurang logis bagi seseorang pelaku tindak kejahatan. Perbuatan ini ternyata pernah diperbuat oleh sang istri saat sedang melakukannya dengan anak pertamanya. Pelaku meminta maaf dan berjanji tidak melakukan hal tersebut kembali. Namun ternyata perbuatan tersebut kembali dilakukan hingga ke anak yang lain dan cucunya sendiri. Perbuatan pelaku terbongkar setelah cucunya sendiri selaku korban menceritakan kepada ibunya tentang perbuatan kakeknya sendiri, dan sang ibu kemudian mendatangi kantor polisi dan melaporkan perbuatan bejat pelaku pada 6 Juni. Pelaku sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Polresta Pulau Ambon. Atas perbuatannya, penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Pulau Ambon menjerat tersangka dengan pasal berlapis, yakni pasal 81 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan ancaman
penjara mulai dari 15 tahun hingga seumur hidup atau hukuman mati. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kondisi politik Indonesia pada saat ini. Politik dimaknai sebagai suatu hal yang berhubungan dengan negara, biasanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan atau untuk membuat suatu kebijakan. Indonesia sendiri yang mengaku sebagai negara hukum yang berbentuk negara kesatuan dengan bentuk pemerintah republik dan sistem pemerintahan presidensial yang bersifat parlementer. Dalam pemerintahannya, Indonesia menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang dibagi menjadi dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang secara bersamaan memegang kekuasaan kehakiman. Indonesia juga memiliki dasar negara, yaitu Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai landasan konstitusional atau hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia. Dari semua itu terlihat sekali bahwa Indonesia memiliki konsep politik yang sangat bagus, apalagi dengan julukannya sebagai negara hukum. Negara hukum yang akan melindungi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Namun realita yang terjadi menandakan bahwa kondisi politik Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kenapa demikian? Karena sebenarnya bukan politiknya yang salah, namun orang-orang yang ada atau yang memiliki kekuasaan, mereka memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti kasus korupsi yang sering terjadi dan dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Para pejabat yang melakukan korupsi bisa tampil dengan muka tidak bersalahnya. Padahal hal yang mereka lakukan adalah tindakan yang sama sekali tidak mencerminkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang ada dalam beradab. Mereka bisa dengan mudahnya memakan uang rakyat yang seharusnya mereka berikan kepada rakyat itu sendiri, hak rakyat. Tapi mereka dengan mudahnya mengambil hal itu dan tidak merasa bersalah sama sekali. Para pejabat yang melakukan tindak korupsi biasanya juga tidak merasa takut karena hal yang mereka lakukan itu tidak sebanding dengan hukuman yang akan mereka terima. Hukuman yang didapat oleh para koruptor dianggap rendah, tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan diduga hakim pengadilan kasus korupsi sering menggunakan pasal dengan hukuman yang rendah dalam memutuskan perkara korupsi. Dan dari penanganan itu sendiri bisa dilihat tindakan tersebut juga tidak mencerminkan Pancasila sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa begitu? Karena hukuman para koruptor tidak sebanding jika disandingkan dengan pelaku
pelaku tindak kriminal yang notabene hanya orang biasa. Hal tersebut dilihat dari perbedaan dalam perlakuan antara orang biasa dan pejabat yang punya kekuasaan. Itu terlihat tidak menjunjung tinggi keadilan. Padahal seharusnya setiap warga negara memiliki hak untuk diperlakukan sama, entah dia seorang pejabat atau mungkin seorang orang biasa saja. Ya, semuanya harus sama. Dari permasalahan tersebut, sebenarnya terdapat banyak hal dalam politik Indonesia yang perlu dikenal. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus sadar dan bijak dalam memilih seorang pemimpin, entah itu bagi negara kita sendiri atau di negara kita masing-masing. Harus selektif dan memanfaatkan hak pilih yang ada agar politik Indonesia bisa membaik di tangan orang-orang yang bertanggung jawab. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata dan menyinggung suatu kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.